pagi saudara-saudari yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 3a, dilanjutkan ayat 5 sampai dengan 16. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian, ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus selalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, tema yang kita renungkan hari ini, maukah engkau berubah? Yesus menyembuhkan seseorang yang sudah 38 tahun sakit. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu tidak terjadi yang lebih buruk. Secara spiritual, kita imani bahwa setiap saat dalam hidup kita, Yesus tetap berjalan dan melewati keadaan setiap orang. Di antara kita, mungkin ada orang yang menikmati rasa bahagia dan sukacita. Tetapi ada yang sedang mengalami nasib yang malang dan hidupnya tertekan, baik oleh penyakit, masalah, maupun oleh siksaan jiwa yang menekan. Dalam keadaan seperti ini, ada yang berdaya untuk mencari upaya jalan keluar dan kadang sukses, tapi ada yang sama sekali tak berdaya untuk membawa dirinya keluar dari lilitan masalah yang menekan. Ketika tidak mampu membawa keluar diri dari masalah yang menekan, solusinya tidak lain membangun sikap pasrah dengan tulus kepada penyelenggaraan ilahi. Pada zaman Yesus, penyakit dipahami sebagai akibat dosa. Karena itu, tepat ketika Yesus mengingatkan orang sakit itu supaya tidak berbuat dosa lagi, orang itu harus meninggalkan dosa dan memperbaharui hidupnya, mau berubah. Kita juga harus punya semangat untuk pembaharuan diri untuk berubah. Yesus ingatkan kita akan pentingnya semangat pembaharuan diri dalam hidup kita. Pembaharuan diri tidak pertama-tama ditujukan pada penampilan diri, tetapi lebih pada perubahan batin, pembaharuan batin kita. Hidup kita perlu diperbaharui agar
berkenan pada Allah, sebab hidup kita di dunia ini penuh pergulatan dengan dosa. Tidak jarang kita jatuh dalam dosa yang sama karena kelalaian kita. Pembaharuan diri dimaksudkan agar kita mampu memurnikan dan melepaskan diri kita dari ikatan-ikatan dosa dan kecenderungan yang bisa menjerumuskan kita masuk dalam jurang dosa. Saudara terkasih, Yesus mendatangi orang itu dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Yesus menawarkan perubahan dalam kehidupannya. Ia menyadarkan orang ini bahwa ia harus bergantung kepada Yesus dan bukan kepada kolam itu lagi. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Pada masa Prapaskah ini, kita diajak untuk berubah, menjadikan Yesus pusat hidup dan bukan kepada kolam kita seperti diri sendiri, pekerjaan, pelayanan, kesenangan, dan egoisme pribadi. Marilah kita berubah dari yang berpusat pada diri sendiri kepada Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.